Ya, kembali bersama Kak Noven dalam Renungan Simple. Undangan yang tidak pernah kita sadari, atau ajakan yang tidak pernah kita sadari. Ketika pikiran menjadi medan tempur dan kebohongan terlihat seperti kebenaran. Dalam tema hari ini kita bicara tentang invitation ya, atau ajakan atau undangan. Terkadang banyak undangan atau ajakan tersembunyi yang mau menyeret pikiran itu menjauh daripada Allah sendiri. Setiap hari manusia itu menerima banyak ajakan untuk sukses, ajakan untuk relasi, ajakan untuk hiburan, bahkan juga ada ajakan untuk melakukan sebuah pencapaian tertentu gitu. Tetapi ada satu undangan atau ajakan yang hampir tidak pernah datang dalam bentuk yang jujur dan tulus. Undangan tersebut berasal dari musuh jiwa kita. Ajakan itu bisa dari di luar nalar kita, namun kita terseret. Ajakan itu tidak pernah mengatakan mari kita hidup dalam penderitaan. No, never. Ajakan itu selalu berkata kamu layak lebih dari ini. Allah menahan sesuatu yang baik atau menyediakan sesuatu yang baik bagi dirimu. Atau kadang-kadang ajakan itu juga berupa ikuti aja perasaanmu, ngeflow aja. YOLO ini, you only live one. Atau nggak apa-apa lah, kan sekali ini aja. Nah, itu contoh ajakan-ajakan yang sering beredar dalam masyarakat. Ini sama kiranya seperti strategi pertama ular di Eden, ya, di Taman Eden. Dan sampai hari ini strateginya nggak berubah sebenarnya, karena medan perang utama si jahat itu bukanlah dunia luar. Medan perang utamanya adalah pikiran manusia itu sendiri. Kalau kita melihat dari 2 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11, punya esensi seperti ini ya. 2 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Punya esensi seperti ini, supaya iblis jangan mendapat keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Yang menjadi highlight kita, sorotan utama kita kayak gini. Paulus itu tidak berkata kita tahu semua rencana iblis. No, never say that. Tetapi apa? Paulus itu menyiratkan bahwa kita itu tidak bodoh terhadap strategi si jahat. Kemenangan rohani sering bukan karena kekuatan yang besar, melainkan karena apa? Mengenal tipu daya sebelum mempercayainya. Kan akan ulangin. Mengenal tipu daya sebelum mempercayainya. Jadi sebelum percaya cross check dulu. Ya, apakah yang dikatakan itu benar, asumsi atau memang fakta gitu. Jangan sampai sebuah asumsi kita anggap itu menjadi fakta, itu berbahaya. Nah, narasi untuk hari ini, bayangkan suatu pagi kurir datang nganter sebuah paket yang eksklusif lah.
Di dalamnya ada amplop emas bertuliskan nama kita. Ketika dibuka tertulis, kita diundang untuk menjalani hidup dengan kecemasan, kebingungan, ketakutan atau penyesalan dan kebencian. Jadi kalau ada undangan yang datang berupa kecemasan, kebingungan, ketakutan, penyesatan, dan kehancuran, kira-kira ada nggak yang mau menerima undangan seperti itu? Atau ajakan yang hidup untuk dalam kondisi seperti itu? Saya rasa nggak ada seorang pun yang mau ya. Tetapi ini hal ironis ya yang terjadi ya. Banyak orang itu menerima undangan atau ajakan itu setiap hari, bukan secara sadar, melainkan lewat pemikiran kita, either itu di konten sosmed atau scam-scam tertentu yang berupa chat atau apapun itu. Ajakan-ajakan itu akan muncul gitu loh. Nah, kalau kita membedah cara kerja iblis ya, cara kerja si jahat di Taman Eden, ular itu tidak berkata makanlah buah itu supaya dunia semuanya jatuh dalam dosa. No, never say that. Dia itu berkata gini, kamu akan menjadi seperti Allah. Bisa kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 5 atau Genesis chapter 3 verse 5. Yuk kita perhatiin lebih detail ya. Godaan selalu dikemas seperti hadiah. Ibarat kata kotoran dikemas dengan bungkus kado yang indah, di mana kesombongan dibungkus dengan judul pengembangan diri. Ketamakan dibungkus dengan kata ambisi. Pemberontakan dibungkus dengan kata kebebasan. Pengekangan dibungkus dengan kata ini sistem yang sudah ditentukan secara aturan gereja atau aturan negara atau aturan apapun lah, agama apapun itu. Dosa dibungkus hak pribadi. Kebencian dibungkus dengan kata keadilan. Kepahitan dibungkus dengan kata perlindungan diri. Inilah sebabnya banyak orang jatuh bukan karena mereka mencintai kejahatan, tetapi karena mereka tertipu oleh bungkus tadi, kemasan, packagingnya. Kalau kita lihat sebuah analogi simpel ya, ketika hacker mengirim email palsu, ya, anggaplah ini analoginya kita kasih judul misalnya phishing email rohani lah ya, phishing email rohani. Jadi ketika seorang hacker itu mengirim email palsu, nggak mungkin dong hacker itu nulis sisinya saya ingin mencuri uang Anda, nggak mungkin. Pasti nulisnya gini, akun Anda mendapat bonus atau Anda mendapatkan undian acak lucky guess gitu. Sama dengan polanya iblis gitu. Si jahat itu tidak pernah berkata saya ingin menghancurkan hidup Anda. No, never. Ya. Dia lebih sering berkata
ini akan membuat Anda bahagia. Bisa nggak bayangin? Nggak mungkin dong. Ini akan membuat Anda bersedih, berduka, atau menangis gitu. No, I think no. Dan banyak orang akhirnya ngeklik tuh kiriman email itu. Dan what happen? You can know. Bisa kita nonton kayak dari Beekeeper itu, bagaimana seorang hacker ya mengirimkan penipuan berupa hal digital dalam film Beekeeper yang dibintangi oleh Jason Statham. Nah, ada beberapa paradigma yang perlu kita perbaiki ya. Antara lain kayak gini. Ada narasi kan yang beredar seperti ini. Kalau saya tergoda berarti saya sudah berdosa. Nah, ini paradigma umum juga yang salah ya. Paradigma pertama tadi ya. Yaitu kalau saya berdosa, kalau saya tergoda berarti saya berdosa. No. Ini perlu dikoreksi. Yesus itu dicobai. Yesus itu digoda. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali lagi perlu dipahamin, godaan bukan dosa. Menyetujui godaan itulah yang bisa membawa kepada dosa. Lalu ada juga narasi yang beredar di umum adalah iblis menguasai hidup saya. Ini juga salah satu paradigma yang perlu kita waspadai. Paradigma kedua yang perlu kita cermati juga ya. Iblis menguasai hidup saya. Hal ini juga perlu dikoreksi. Kenapa? Orang percaya itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Kalau kita yang sudah lahir baru dalam konteks Kristiani, ya kita tuh dimateraikan oleh Roh Kudus. Bisa kita lihat pada Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Iblis bisa menyerang, tetapi dia tidak memiliki kepemilikan atas hidup orang percaya. Seperti kasus Ayub juga dibilang gini kan, kamu boleh mencobai Ayub gitu loh, tapi jangan ambil nyawanya. Ini perlu kita tanamkan di otak kita bahwa hidup matinya kita itu kalau kita orang percaya sudah dalam kendali dan rencana Tuhan, dalam perencanaan Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam perencanaan Tuhan. Lalu ada juga narasi ketiga yang sering beredar adalah seperti ini misalnya. Masalah utama kita ya adalah keadaan ini gitu. Nah, ini juga paradigma yang perlu kita koreksi ya. Seringkali masalah terbesar bukan keadaan sebenarnya, melainkan interpretasi kita terhadap keadaan yang akan terjadi atau keadaan yang sedang terjadi atau keadaan yang sudah dilalui. Misalnya ada sebuah kesedihan, kepahitan. Seringkali sebenarnya interpretasi terhadap keadaan itulah yang membuat kita mengalami kekecewaan atau benteng di dalam pemikiran kita gitu. Kalau itu hal yang benar harus dibentengi, no problem. Tapi bagaimana kalau benteng itu adalah sesuatu yang salah gitu. Ambil contoh gini, kita menganggap bahwa orang ketiga itu selalu adalah yang membuat kacau. Ini kan paradigma yang perlu diwaspadai ya. Maksudnya gini, ketika ada hubungan suami istri yang sehat, datang pihak ketiga, lalu terjadi perselingkuhan, oke, itu nggak salah konteksnya. Tetapi bagaimana kalau ada suami istri yang hubungannya hampir retak, hampir pecah, tetapi datang pihak ketiga atau diundanglah pihak ketiga untuk memfasilitasi atau membantu dalam hubungan tersebut untuk kembali pulih. Nah, apakah pihak ketiga itu selalu orang yang salah? Bukan.
Tetapi pikirkan bahwa orang ketiga yang masuk dalam hidup kita itu harusnya adalah orang yang kredibilitas, track recordnya terpercaya, dan juga gaya hidupnya jelas, bukan sebuah pelakor gitu, ya. Nah, ada beberapa juga yang perlu kita cermati. Misalnya ada beberapa kemungkinan fallacy yang terjadi seperti emotional reasoning, di mana narasinya seperti ini. Saya merasa Allah itu jauh. Saya merasa Allah itu jauh dari diriku gitu. Ya, berarti Allah memang jauh gitu. Nah, ini juga perlu dikoreksi. Kenapa perlu dikoreksi? Perasaan itu bukan sumber kebenaran. Kak Noven, ulangin ya. Tak ulangin lagi ya, dengerin ya. Perasaan bukan sumber kebenaran. Firman Allah adalah sumber kebenaran. Ibrani 13 ayat 5. Di mana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Lalu ada narasi. Kan bisa ya, intuisi kita diberikan kepada Allah, benar, itu nggak salah juga. Tapi intuisi yang diberikan itu harus kita juga mengujinya dengan hikmat. Lalu ada fallacy, kemungkinan yang kedua adalah instant gratification bias, di mana narasinya berbunyi seperti ini. Kalau menyenangkan pasti baik. Nah, ini hati-hati juga ya, perlu dikoreksi. Tidak semua yang menyenangkan itu baik. Amsal 14 ayat 12 bunyinya gini, ada jalan yang disangka orang lurus. Ambil contohnya gini deh. Ketika kamu berdoa, Tuhan jadikan aku penginjil misalnya. Tahu-tahu Tuhan bilang, ya kamu pergi ke Ethiopia gitu, di negara-negara keempat dan kelima lah gitu misalnya. Itu langsung tahu-tahu hati kita bilang, aduh ini jangan-jangan salah dengar nih, bukan dari Tuhan. Tapi coba kalau kita perginya ke negara maju dapatnya. Begitu doa kita dapat, ya pergilah menginjil di Italia, Perancis gitu misalnya, Eropa gitu, Kanada misalnya juga, Vancouver, apapun lah itu sebut namanya, yang negara-negara maju yang tingkat sistemnya semua sudah bagus segala macam. Pasti kita akan ngira, oh ini pasti dari Tuhan nih, sehingga dengan segala upaya diusahakan untuk pergi ke sana. Please ya, jangan sampai kita tidak menguji apa yang kita peroleh saat itu. Tapi ingat baik-baik, diuji ya, diuji. Ingat tadi bunyi Amsal 14, Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ada juga pandangan yang seperti ini misalnya. Kebebasan berarti tidak ada batas. Nah, ini bisa terjebak dalam fallacy false freedom. Koreksinya apa? Koreksinya adalah seperti ini. Kebebasan ya yang alkitabiah itu adalah kemampuan melakukan kehendak Allah. Itu bisa kita lihat melalui Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang 36. Ambil contoh gini. Bullet train atau kereta cepatnya Jepang seperti Shinkansen itu bisa mencapai 200 sampai dengan 300 km per jam misalnya ya. Itu kita taruh di landasan, treknya di landasan kapal terbang yang nggak maksimal gitu loh. Kebebasan kereta itu bisa berjalan secepat itu bisa terjadi kalau dia di atas rel kereta api yang sesuai dengan desainnya. Jadi kalau kebebasan kita terjemahkan dengan kereta api itu kita taruh dimanapun itu, jalannya apapun bentuknya itu bisa
berjalan dengan cepat, itu ya salah kaprah. Ya, jadi jangan terjebak juga dalam false freedom tadi. Oke. Kalau kita ngelihat dari Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Genesis chapter 3 verse 1 until 6 ya, sampai dengan 6. Serangan ular itu terjadi dalam 3 fase, 3 tahap lah. 1 itu meragukan firman Allah. Ya. Meragukan firman Allah. Kenapa dibilang meragukan firman Allah? Karena di situ si ular menggunakan kata bermain di area asumsi nih ya. Tentulah Allah berfirman. Nah, ini kan seperti asumsi. Bagaimana apakah kita juga bisa terjebak dalam menyembah Allah yang sesuai dengan Alkitab, atau menyembah Allah yang sesuai kata pendetanya saja, atau menyembah Allah yang cuma ada di pikiran kita, Allah tuh harus begini, tetapi tidak sesuai dengan manual booknya karena kita tidak pernah baca Alkitab itu sendiri, sehingga kita berasumsi Allah tuh harus begini, harus begitu di pikiran kita, sehingga terjadi kalau hal itu tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita Allah itu tidak maha pengasih, tidak maha penyayang, tidak maha kuasa. Padahal Allah yang kita sembah jangan-jangan bisa Allah yang di otak kita sendiri, bukan apa yang tertulis di Alkitab. Yang kedua, ya tadi yang pertama adalah meragukan firman Allah. Yang kedua, ular itu punya fase yang kedua adalah memutarbalikkan firman Allah. Dikatakan di sini adalah kamu tidak akan mati. Fakta dipelintir. Ya. Fakta dipelintir. Bukankah jenis penipuan, ajakan atau undangan, invitation, you name it, ya, itu pasti ada pemutarbalikan fakta. Misalnya contoh, nggak mungkin kan kalau dia menipu, saya akan mengirimkan email yang kalau Anda klik ini Anda akan tertipu uang Anda. Nggak kan? Pasti dibilangnya, wah ini email Anda akan menjadi kaya, bukan menjadi miskin karena tertipu. Sama kan cara kerjanya seperti ular. Dia memutarbalikkan firman Allah, memutarbalikkan sebuah kebenaran. Dikatakan bahwa kamu tidak akan mati. Itu fase keduanya. Fase pertama tadi meragukan firman Allah. Fase kedua memutarbalikkan firman Allah. Fase ketiga apa? Menggantikan otoritas Allah. Ya, menggantikan otoritas Allah. Dalam hal ini dikatakan adalah kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam beberapa kali fase kehidupan, dalam beberapa kali decision kita, keputusan kita, terkadang kita pengen menjadi Allah atas kehidupan kita sendiri. Cobalah pertama kali kalau ada keputusan yang cukup krusial atau penting dalam hidup kita, itu kita berdoa dulu, berdoa lebih dulu, agar keputusan ini kita tanyakan kepada Allah, apakah sesuai kehendak Allah atau tidak gitu. Nah, kalau kita bedah lagi lebih lanjut ada lagi nih. Dosa pertama itu sebenarnya bukan tindakan makan buahnya. Dosa pertama itu menurut Kak Noven adalah mempercayai suara lain melebihi suara Allah itu sendiri. Sedangkan tindakan lahiriahnya hanyalah konsekuensi dari kekalahan pergumulan itu, kekalahan dari batiniah kita itu. Kalau kita ambil sebuah alegori yang sehat ya, pohon pengetahuan dapat dilihat sebagai sebuah simbol. Simbol dari apa? Keinginan manusia
menentukan sendiri standar baik dan jahat, bukan lagi menerima definisi yang Allah berikan. Misalnya Allah menciptakan sejak lahir itu sudah ada pria dan wanita, lalu manusia mendefinisikan bermacam-macam dijadikan sebuah spektrum. Ada saatnya perlu dikotomi yang jelas, tetapi ada saatnya memang kita perlu memahami secara spektrum. Tetapi gender nggak ada kan, bayi baru lahir dia langsung bilang saya boti, ya nggak? Atau anak umur 3 tahun 4 tahun sudah mulai agak lancar ngomong, aman dari sosial media dan segala macam jenis media, tahu-tahu dia bilang dia transgender, kan nggak mungkin. Coba cerna baik-baik. Bukan berarti kita tidak mengasihi orang-orang transgender ya, tetapi tolong hati-hati dalam memahami dan memaknai ini. Hal-hal apa sih yang perlu kita cermati atau perhatikan lebih lagi gitu? Yang pertama, pikiran yang tidak dijaga. Kenapa itu perlu kita perhatikan? Karena pikiran yang tidak terjaga itu bisa menjadi pintu masuk kebohongan, ya, bisa menjadi pintu masuk sebuah dusta. Itu Filipi 4 ayat 8. Ya, coba dibaca Filipi 4 ayat 8. Lalu kedua, apa yang perlu kita perhatikan juga adalah kebiasaan mental. Pikiran kita itu harus terus dipelihara. Ya, kenapa pikiran itu harus dipelihara? Karena gini, pikiran yang terus terpelihara itu akan menjadi keyakinan. Ya ibarat kata kayak gini, kita punya taman yang harganya misalnya setelah kita desain, kita diskusi sama ahli landscape dan arsitektur dan segala macem lah gitu ya, ahli desain dan segala macem, sehingga taman kita itu jadi bagus banget dengan budget misalnya 0,5 M, 500 juta gitu. Tetapi karena kita males, kita nggak ngurus sendiri, juga kita tidak sewa perawat kebun, sehingga singkat cerita taman itu tidak terawat. Taman yang mahal tadi tidak dirawat itu mau nggak mau akan jadi seperti, ya tanda kutip, anggaplah jadi hutan gitu loh, ya. Karena apa? Berantakan. Hutan itu kan by nature tumbuhnya, kalau yang tidak didesain ya. Seberapapun uang yang kita habiskan untuk membuat taman seharga 500 juta itu akan sia-sia. Karena apa? Tidak dirawat. Pikiran kita pun harus kita rawat. Pikiran yang tidak dirawat, ibaratnya di taman bisa jadi hutan. Tidak kita jaga, kita tidak tata pikiran kita dengan benar, ya cara berpikir kita pun akan banyak blind spotnya, mungkin akan banyak arah yang tidak tepatnya gitu. Ya. Sekali lagi perlu diingat, pikiran yang terus dipelihara akan menjadi keyakinan. Ya, kalau kita didoktrin dari kecil bahwa hanya satu agama ini yang benar, kita tidak menguji seperti yang Kak Noven lakukan, pernah hampir masuk fase ateis, sehingga agama apapun itu ya Kak Noven pelajari dan mencari siapa nih yang agama yang benar-benar menjanjikan surga yang benar gitu. Ya. Sampai ditemukan bahwa ya kata-kata bahwa Yesus ngomong, aku kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Sedangkan yang lain itu tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian yang masuk akal. Ada yang surganya seperti tempat prostitusi,
atau surganya seperti mudah-mudahan, atau surganya berbentuk energi, apapun itulah aneh-aneh paham-paham yang beredar gitu. Oke, kita masuk yang ketiga. Apa yang perlu diperhatikan? Kebiasaan rohani. Firman yang terus direnungkan akan membangun benteng kebenaran. Firman yang terus direnungkan akan membangun benteng kebenaran. Bisa kita lihat di Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua. Ini 3 hal yang perlu dicermati ya, lebih lanjut ya, perlu diperhatikan. Pertama tadi pikiran yang tidak dijaga, kedua itu kebiasaan mental, ya, ketiga adalah kebiasaan rohani. Lalu kemungkinan mengapa godaan itu efektif? Mengapa godaan itu efektif? Karena godaan itu efektif karena ya sesuai dengan keinginan daging kita. Itu bisa kita lihat dari Yakobus pasal 1 ayat 14. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-14, atau James chapter 1 verse 14. Kenapa? Satu, karena menawarkan jalan pintas. Kedua, karena terlihat masuk akal. Ketiga, karena memuaskan ego. Keempat, karena menghindari penderitaan sementara. Kelima, karena dibungkus dengan setengah kebenaran. Tidak mungkin penipuan itu langsung kelihatan bohongnya atau salahnya di awal secara 100%. Pasti akan dibungkus dengan kayak scam-scam kayak investasi bodong gitulah. Ya, Kak Noven juga pernah kena. Nah, itu pembelajaran lah, sekolah kehidupan lah. Ya. Nah, ada posisi atau statement umum seperti ini misalnya. Kita harus ngikut apa yang kita pikirkan dan rasakan misalnya. Ya. Kita harus mengikuti apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu. Ada posisi seperti itu. Tapi ada juga narasi yang berbeda, kontraposisinya. Seperti ini misalnya. Ingat ya, hati manusia itu dapat menipu. Itu kita bisa baca dari Yeremia pasal 17 ayat 9. Yeremia pasal 17 ayat 9. Jeremiah chapter 17 verse 9. Lalu dari dua posisi itu, apa yang bisa kita pelajari? Yang perlu kita pelajari dari dua posisi itu, baik dari narasi yang awal itu tadi dikatakan bahwa saya mengikuti apa yang saya pikirkan dan rasakan, lalu kontraposisinya hati manusia dapat menipu. Yang kita pelajari dari dua posisi itu apa? Perasaan itu adalah indikator. Firman Allah adalah navigator. Ya, firman Allah adalah navigatornya. Perasaan memang perlu didengar, tetapi firman Allah perlu ditaati. Misalnya soal kekayaan, hati-hati terhadap scam itu misalnya. Karena apa? Ada ayat Alkitab yang berbunyi, siapa ingin cepat kaya akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang harus kita hati-hati adalah cepat kayanya. Karena dari cepat kaya itu mungkin keserakahan bermain, gak sabaran bermain, ego bermain. Di situ yang perlu kita waspadai. Karena pasti banyak orang ingin cepat kaya dengan berbagai cara. Tapi apakah cara itu berkenan kepada Allah atau tidak gitu. Ya. Misalnya gini,
Seorang pilot tidak menerbangkan pesawat kan berdasarkan feelingnya gitu loh. Jadi ketika kabut datang, kita mikir, enaknya belok kiri kali ya. Nggak gitu loh pesawat terbang kerjanya. Kenapa? Ketika kabut datang, si pilot harus bisa ngelihat fakta-faktanya. Mata bisa salah, dengar geledek geluduknya, telinga juga bisa salah, intuisi juga bisa kemungkinan salah, ya. Karena itu seorang pilot itu harus percaya dengan instrumen-instrumen yang ada gitu loh. Firman Tuhan itu adalah instrumen spiritual kita, instrumen rohani kita. Ketika hidup kita tuh seolah-olah kabutnya tebel banget gitu loh, kayak kok gua nggak nemuin jalan keluar ya gitu. Jadi jangan terbang berdasarkan apa? Hidup kita tuh jangan terbang berdasarkan emosi, tapi terbanglah berdasarkan kebenaran, dinavigasi oleh kebenaran. Paham ya kira-kira ya? Nah, langkah apa yang kita ambil untuk hari ini? Yang pertama adalah sadari, kenali, ya, deteksi pola pikir yang sering menjatuhkan kita apa aja gitu. Lalu lakukan, setelah sadari, lakukan konfrontasi dengan cara apa? Uji pikiran-pikiran itu dengan firman Allah. Bener gak ya kalau misalnya orang bercanda gue langsung panasan gitu, atau orang ngomongin apa aku langsung emosi gitu. Perlu diuji. Uji dengan pikiran, dengan firman. Apakah kritik itu adalah serangan moral atau serangan mental terhadap diri kita? Itu juga harus diwaspadai. Jangan kejebak langsung kritik dianggap sebuah offense ke diri kita. Jangan-jangan kritik itu adalah tanda bahwa kita disayang dan tujuannya kita berubah jadi lebih benar gitu loh. Tapi tidak semua kritik juga benar ya, hati-hati juga ya, waspada ya. Belajar menguji lah. Lalu yang berikutnya kita ambil langkah, operasikan, izinkan firman itu menjadi pisau bedahnya kita. Kita terapkan kebenaran yang secara praktis itu seperti apa gitu, ya. Kita hidupi kebenaran itu seperti apa yang sesuai dengan kondisi kita. Lalu respon rohani, ya, sikapi segala sesuatu dengan doa dan taat pada firman Tuhan. Sudah tahu itu firman Tuhan. Misalnya dulu pernah Kak Noven dapat investasi cuman boleh 6 bulan doang, tapi karena hitung-hitung keuntungan akhirnya Kak Noven investasi setahun. Ya, di bulan ke-7 atau ke-8 investasi itu broken gitu. Kalau waktu itu sudah selesai di bulan ke-6 kan, Kak Noven gak kena investasinya yang zong gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa ketika sudah berdoa ya taatlah dengan firman Tuhan. Jangan pakai matematika otak kita yang terbatas, yang tidak bisa melihat masa depan. Kita bisa memperhitungkan masa depan, tapi tidak bisa memprediksi firman Tuhan dengan lebih akurat ya. Jadi belajarlah percaya juga pada kekuatan ilahinya, kekuatan Tuhan sendiri. Lalu kita masuk dalam frameworknya up in out-nya. Up-nya adalah apa? Relasi dengan Allah. Kita belajar mengenali suara Tuhan. Siapa yang memerintah dalam diri kita? Memang Allah Bapa, atau yang memerintah kita itu ego kita sendiri, atau yang memerintah kita malah suara si jahat? Itu kita perlu belajar bisa mendiscernment ya, mendiscernment suara siapa itu ya. Belajarlah mengenali suara Tuhan. Yang kedua, mempercayai firman ya lebih dari emosi. Mempercayai firman lebih dari emosi kita. Jangan gara-gara emosi nggak bisa nih, gue nggak mau mengampuni dia gitu ya. Kalau misalnya masalah mengampuni dan emosi ya, korelasinya ya, lebih baik kita berpikir gini, saat ini memang
aku belum bisa ngampunin, jujur aja kepada Allah gitu. Saatnya aku belum bisa ngampunin, tetapi aku mau Tuhan bisa mengampuni. Mampukan aku untuk meregulasi emosiku Tuhan. Itu jujur aja di hadapan Tuhan. Ngapain kita bohong? Tuhan, aku nggak sakit hati. Stoplah bohong. Tuhan itu maha tahu. Ya, stop bohong. Capek? Nggak capek hidup bohong terus? Gimmick ataupun pakai apa? Flexing gitu. Nggak capek kah? Ya, itu up-nya. In-nya apa? Tentukan formasi diri kita. Misalnya dengan mengembangkan disiplin berpikir secara alkitabiah, dan juga melatih discernment. Nggak usah yang sakti-sakti misalnya peperangan rohani atau enggak, no, simple aja. Misalnya melatih discernment, misalnya Tuhan, hari ini Engkau mau mengajarkan apa ya? Atau ketika keinginan muncul, ya kita mulai discernment, ini keinginan Tuhan, keinginan egoku, ya, kedaginganku, atau ini memang juga bisa juga ini direct dari si jahat. Itu kita harus latihan discernment yang simpel-simpel aja. Outnya apa? Untuk relasi sekitar kita, ketika kita menempatkan diri dalam sosial kita, belajarlah untuk menolong orang lain mengenali kebohongan rohani gitu. Memang nggak enak kalau orang itu sudah terjebak pada kebohongan rohani, kita akan dianggap apa-apaan sih lo, menyesatkan gitu. Padahal menolong orang lain mengenali kebohongan rohani itu ya ngeri-ngeri sedap sih, ya. Karena lakukan dengan tulus ya, bukan karena kita ingin memanipulasi. Jaga ketulusan kita ya dalam hal ini. Kedua, tetaplah menjadi pembawa kebenaran, pembawa terang, dan tetap jadi garam ya. Kalau kita gali lebih lanjut ya, apakah ada hal-hal yang perlu kita waspadai lebih lanjut? Misalnya menganggap semua pikiran negatif itu berasal dari iblis. Sekali lagi, ini perlu kita cek hati kita dan pikiran kita ya. Menganggap semua pikiran negatif itu berasal dari si iblis, sebenarnya itu kurang tepat. Itu perlu dikoreksi. Kenapa? Sebagian itu berasal dari luka batin yang pernah dialami, kebiasaan juga bisa, akibat trauma juga bisa, akibat pola belajar atau melihat pola kehidupan yang salah pun juga bisa gitu loh. Jadi jangan menganggap semua pikiran negatif itu berasal dari si jahat. Please sadari ini ya. Yang berikutnya, misalnya juga menganggap peperangan rohani hanya persoalan psikologis misalnya, terlalu menjadi rumus empiris atau terlalu simplification gitu misalnya. Jadi menganggap peperangan rohani itu hanya itu mah psikologis dia aja gitu. Nah ini juga perlu dikoreksi. Kenapa? Secara Alkitab, secara Kristiani itu Alkitab tuh mengajarkan dimensi spiritual itu ada dan nyata loh ya. Bisa kita lihat dari Efesus pasal 6 ayat 12 dan juga kisah Daniel ketika dibilang bahwa doa lo tuh sudah dijawab, mau diturunin, cuman terhalang sama penguasa di udara. Ya, itu perlu kita cermati lebih lanjut. Atau juga ada narasi yang simpel tuh misalnya menyalahkan iblis atas setiap keputusan pribadi kita misalnya, atau terhadap semua keputusan pribadi kita. Ini pun perlu dikoreksi. Kenapa? Iblis itu jatuhnya kan hanya menggoda ya. Tetap manusia loh yang ngambil keputusannya, tetap kita loh sebagai manusia yang mengambil decision itu. Jadi
tetap ada tanggung jawabnya dalam hal itu. Karena banyak saya temukan banyak Kak Novel temukan dalam konseling ataupun menemani seseorang dalam mengatasi traumanya, mengatasi problem hidupnya gitu. Adalah apa? Takut mengambil keputusan dan main tanya aja langsung ke Kak Noven. Sekali lagi ya, Kak Noven bukan Tuhan. Kak Noven bukan Tuhan. Kalian harus menjalin relasi sendiri dengan Tuhan. Karena ketika kalian datang dengan membawa sebuah pilihan, karena kalian takut memilih, menganggap Kak Noven lebih rohani dari kalian, sebenarnya ada indikasi bahwa kalian takut mengambil keputusan itu karena takut dengan konsekuensinya dan tidak mau bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri ketika ada pilihan yang salah. Belajar menguji juga lewat hatimu, dalam pikiranmu, dan juga dalam kedewasaanmu, bahwa setiap keputusan itu harus dibekali dengan siap menerima konsekuensinya. Sebagai acuan, cobalah baca Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-14. James chapter 1 verse 14. Jadi bisa disimpulkan lah ya. Kita harus ngecek, coba baca buat lanjutannya lah. Sebelum menyimpulkan, baca lanjutannya. Kejadian pasal 3, Matius pasal 4, Roma pasal 12, Efesus pasal 6, dan 2 Korintus pasal 10. Ya. Untuk power thought-nya ya, untuk kemampuan kita kuat secara berpikir kita ya, ada 5 hal yang kita concern lah dalam hal ini. 1, perlu dicermati ya, pikiran yang tidak dijaga akan dipenuhi dengan suara lain. Pikiran kita yang kita tidak jaga, tidak filter, akan berisik tuh dalam kehidupan kita. 2, dusta yang sering diulang, atau kebohongan atau penipuan yang sering diulang, akhirnya bisa seperti sebuah kebenaran. Atau ada istilahnya kalau zaman dulu tuh, kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebuah kebenaran. Itu perlu diwaspadai ya. 3, setiap dosa besar dimulai dari satu pemikiran kecil yang dikompromi. Setiap dosa besar dimulai dari satu pemikiran kecil yang dikompromi. Sudah dikompromi, direnungin, diresapi, setelah mengalami penerimaan kompromi itu, maka akan jadi sebuah celah besar dalam hidup kita. Yang keempat, kemenangan rohani dimulai sebelum tindakan dilakukan. Kemenangan rohani dimulai sebelum tindakan dilakukan. Masih ingat ketika perang, kalau nggak salah Gideon ya, dia membawa prajurit banyak ya. Ketika dia mau bertindak, tapi Tuhan suruh difilter dengan siapa yang minum di air itu dengan langsung nyerok atau langsung minum gitu. Itu melalui apa? Melalui filter ya. Jadi kemenangan rohani itu dilakukan karena apa? Karena ketaatan kepada Tuhan. Bukan karena langsung tindakan yang buru-buru dan tergesa-gesa, apalagi dengan emosi. Jangan mengambil keputusan ketika emosi kita lagi tidak stabil, fluktuatif. Either itu dalam kemarahan yang
tinggi atau kesedihan yang mendalam, itu perlu diwaspadai. Yang berikutnya, yang kelima, medan perang utama kehidupan kita itu bukan keadaan ya. Perlu diingetin ya. Perlu kita pahami ya bersama-sama ya. Medan perang utama kehidupan kita bukan keadaan, melainkan apa? Interpretasi terhadap keadaan itu. Misalnya gini, ulangan dapat kecil. Anak-anak nih pernah terjadi nih, ulangan dapat kecil. Interpretasinya mereka adalah apa? Aku bodoh. No. Interpretasi aku bodoh itu adalah kurang tepat. Ketika anak-anak ulangan dapat kecil, lalu mereka menginterpretasikan aku bodoh, itu kurang tepat. Arahkan mereka untuk berpikir dengan tepat. Itu sering Kak Noven ajarkan secara private kepada mereka. Jangan gitu cara berpikirnya. Perlu diralat. Itu resep pribadi ya. Nah, kalau kita mengacu pada pandangan Santo Agustinus atau Saint Augustine, dosa itu bukan sekedar melakukan apa yang salah, tetapi mencintai sesuatu secara tidak teratur, atau dikenal sebagai disorder love. Kalau pandangan dari Martin Luther, kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegahnya ketika burung tersebut ingin membuat sarang di kepala kita. Godaan bisa datang seperti burung yang terbang tadi. Tetapi apakah mau godaan itu kita cermati, renungi, dan praktekkan? Ya jangan dong. Jangan biarkan godaan itu menetap di kepala kita. Pahami itu ya. Nah, untuk ide journalingnya ya, ada 5 hal ide journalingnya. 1, untuk reflektif pribadi lah ya. Pikirkan apa yang paling sering melemahkan iman kita. Pikirkan apa yang paling sering melemahkan iman kita. Ibarat kata gini, kalau kita yang jadi setannya bagi diri kita sendiri, kira-kira kita akan nguji di area mana yang kita pasti jatuh. Nah, itu salah satu cirinya ya, cara indikasi paling simpelnya. Yang kedua, kebohongan apa yang paling sering kita percayai. Misalnya orang datang ajakan untuk, wah lakuin ini yuk, ntar kita cepet kaya gitu. Nah, itu hati-hati tuh. Atau ngelakuin ini ya, kamu akan cepet sukses gitu. Nah, itu juga hati-hati ya, waspadai. Yang ketiga, ayat Alkitab apa yang menggantikan, mensubstitusi atau bisa mematahkan kebohongan yang kita terima, yang sering muncul dalam hidup kita. Kira-kira perisai iman apa yang kita ambil dalam menghadapi kebohongan-kebohongan itu. Please jujur sama diri sendiri ya. Karena kejujuran dan ketulusan untuk berubah dan menjadi lebih baik itu akan menjadi kekuatan original kita. Yang keempat, dalam arena mana ya, atau dalam hal apa yang sedang terjadi pergumulan atau perdebatan dengan firman Tuhan itu sendiri. Pernah ketika saya temuin beberapa orang yang keinginan cepat kaya, ketika saya lontarkan, bukan gak boleh sukses, tetapi firman Tuhan berkata, siapa ingin cepat kaya akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika kebenaran itu diberikan, mereka gak langsung accept, bahkan menganggap kok nih anti prosperity ya, sedangkan aku nih prosperity gospel loh gitu ya. Alkitab itu menjelaskan tentang kemakmuran, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita bijak dalam menghadapi atau merencanakan kemakmuran itu. Lalu yang terakhir, journaling untuk yang terakhir, apakah saya lebih sering dipimpin emosi atau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan? Nah,
sebuah selingan lah ya. Seorang jemaat itu atau umat pernah berkata gini, iblis membuat saya makan 3 piring nasi padang gitu. Lalu si hamba Tuhannya, entah romo, entah pendeta, entah pastornya gitu ya, menjawab seperti ini. Kalau piring pertama mungkin godaan, tapi piring kedua itu adalah kompromi, dan piring ketiga itu adalah kerjasama tim dengan si penggoda. Ini perlu dipahami ya dalam kehidupan kita ya. Jadi untuk kesimpulan aplikatifnya dari Kak Noven adalah, pertama, kenali strategi musuh. Cobalah baca 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11 ya. Ingat, iblis itu lebih sering menipu daripada memaksa. Bukan berarti ketika godaan itu muncul toto iblis langsung masuk ke kita, poses, lalu mengerjakan apa yang digoda itu. Enggak seperti itu ya cara kerjanya ya. Kalau masih tahap awal enggak seperti itu ya. Jadi iblis itu lebih sering menipu daripada memaksa. Itu kita perlu waspadai. Jadi kenali strategi musuh yang pertama. Kedua, jaga pikiran. Kita bisa lihat dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Itu bagus buat perenungan juga ya. Yang dimana esensinya adalah pikiran itu adalah gerbang keputusan kita. Dari keputusan akan menjadi sebuah tindakan. Ya. Yang ketiga, isi pikiran dengan firman. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Esensinya adalah kebenaran itu adalah antidot atau vaksin terhadap kebohongan lah. Yang keempat, tunduk pada tuntunan Roh Kudus. Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Di mana esensinya adalah kemenangan itu bukan melalui kehendak manusia semata-mata ya, tetapi melalui kuasa dan tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Pesan penggembalaan hari ini ya, buat adik-adik, teman-teman ataupun rekan sejawat gitu ya, ataupun untuk para senior, mungkin peperangan terbesar kita hari ini tuh bukan masalah ekonomi, pelayanan, relasi, ataupun pekerjaan. Mungkin peperangan terbesar itu sedang terjadi di antara kedua telinga kita ini. Ya. Ketika kedua telinga ini menangkap sesuatu lalu masuk ke pikiran kita. Jangan gampang percaya setiap suara yang berbicara dalam benak hati kita. Tetapi ujilah semuanya dengan firman Tuhan. Karena tidak semua pikiran toh berasal dari Tuhan. Tetapi setiap pikiran itu dapat dibawa untuk tunduk kepada Kristus atau kepada kebenaran yang sudah Kristus ajarkan. Bisa kita buat perenungan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-15. Sebagai penutup, kemenangan atas dosa itu tidak dimulai ketika tangan berhenti berbuat salah ya, tetapi ketika pikiran mulai tunduk kepada kebenaran yang daripada Allah. Itu semua dirumusin dalam prinsip dari teologis Paulus dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 tadi. Ya. Mari kita berdoa.
Siapkan hati kita masing-masing. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian dalam peperangan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendeklarasikan firman-Mu bahwa setiap pikiran kami dapat ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. Berdasarkan 2 Korintus 10 ayat 5 tadi. Tuhan, tolong kami untuk mengenali tipu daya musuh yang sering menyamar sebagai sesuatu yang kelihatannya baik. Roh Kudus, pimpin kami membedakan antara suara-Mu, suara dunia, suara daging, suara kami sendiri, dan mampukan kami, bentuk cara berpikir agar semakin serupa dengan Kristus. Kami memilih mengampuni orang yang melukai kami, berdamai dengan diri sendiri, serta menyerahkan setiap kecemasan secara total kepadamu. Berkati keluarga kami, gereja kami, pekerjaan kami, dan setiap orang-orang yang kami jumpai. Jadikan kami pembawa terang dan kebenaran di tengah dunia yang penuh kebingungan, dan dimanapun kami Engkau bawa untuk melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi pada renungan berikutnya bersama Kak Noven. God bless you.